Oke, alhamdulillah untuk kali ini kita akan eh, presentasi. Saya akan presentasi tentang teori kalistenik, yang dimana hari ini akan menjelas tentang repetisi jenis set ya dan jenis set ya dalam olahraga kalistenik. Nah, jadi kita cari dulu nih, kita bahas dulu dengan tuntas apa yang dimaksud dengan reps dan set ya, set dan reps. Reps adalah suatu hitungan ya terhadap seseorang yang melakukan gerakan kalistenik dengan full range of motion tentunya, ataupun half round. Tapi untuk secara resminya, repetisi itu dihitung dengan full range of motion atau full round. Karena di kalistenik itu sangat diperhatikannya dengan kaidah full range of motion. Tapi half range of motion atau half round itu tetap dihitung karena dihitungin setengah ya, bukan satu full tapi setengah. Dan juga set itu adalah pengulangan dari suatu reps ya. Misal kita lakuin satu gerakan, nah misal 5 kali, nah set itu adalah pengulangannya. Misal bisa dikali 5, misal 5 set atau 10 set seperti itu. Nah kemudian di sini juga reps itu biasanya dalam calisthenics itu adalah ketika kita melakukan suatu gerakan itu dihitung dengan range of motion. Ya mau nggak lagi itu adalah rules dari calisthenics itu sendiri ya. Kalau kita ngelakuin suatu gerakan itu terhitung reps itu harus dengan full of range of motion ya. Full range of motion atau full ROM. Namun di fitness training juga ada kok yang menggunakan kaidah half ROM. Karena ada beberapa gerakan yang harus mengharuskan half ROM ya. Di sini juga ada contoh full ROM ya dalam calisthenics ya. Contohnya beliau ini, nah si beliau melakukan gerakan push up dengan posisi tangan sikut sampai 100 90 derajat, kemudian dorong lagi sampai tangannya benar-benar lurus, nggak bengkok, nggak misalnya kayak push up gini doang, tapi sampai sep, wah, kayak gitu. Jadi cuman nggak cuman tengah, tengah, tengah dihitung 100 misalnya enggak. Jadi satu sampai kayak gitu sampai 10 misalnya karena lebih bagus seperti itu daripada half room ya di calisthenics. Full round. Nanti contoh half round dalam gym workout itu adalah misal nih kita kan sering lihat ya orang di gym kalau melakukan suatu gerakan itu mereka biasa ngelakuin half round karena kalau saya tahu mereka itu hanya fokus untuk menekan otot bukan untuk memperbagus progres beda ya. Karena di calisthenics pull up itu dia harus full range of motion. Tapi kalau di gym enggak. Jadi mana dia tuh pull up cuma gini aja nih. Enggak sampai segini. Karena memiliki tujuan tertentu. Nah contohnya kayak gini nih. Si beliau ini nih. Pull up ya tangannya cuma sampai segini lah ya. Tarik lagi, tarik sampai segini lagi, tarik lagi. Cuman setengah aja ya. Sikutnya masih kayak gini. Set. Nah gitu nggak full. Set. Nah gitu. Karena berbeda tujuannya. Nah, situ juga ada set ya. Set itu adalah pengulangan dari reps yang kita lakukan. Yang biasa itu ada jeda waktu, misal rest 1 menit, itu rest itu bagian dari set ya. Maksudnya itu rest untuk melanjutkan gerakan selanjutnya yang disebut dengan set. Juga dalam bahasa lain juga adalah perkalian. Misalnya push up 50 kali 5 itu teh setnya itu 5. Nah, juga ada kekurangan ada apa? Ada karena karena set itu adalah pengulangan dari reps tersebut. Nah, di sini juga ada contoh set ya dalam calisthenics. Misal si beliau ini melakukan gerakan push up 10 atau 20 reps ya. Nah, dia tuh
membuat 10 reps itu menjadi 5 kali atau 5 set. Maka orang itu tuh melakukan push up 10 reps itu dalam satu set. Baru satu set dihitungin. Belum diulangi 3 kali, 4, 5, atau 4 kali atau 5 kali. Nah, bahasa lain dari set itu agak simple itu bisa dicontohin dari sini ya. 10 kali 5. So, itu biar simple. Itu tuh bisa dibilang ya menurut saya pribadi bahasa lain dari set yang lebih simple. Kalau misalnya pakai set kan kalau buat orang yang males ya pasti ribet ya. Lebih suka kali lah, 10 kali gitu. Nulisnya juga lebih simpel sih. Dan juga si bahasa lain dari si set. Kemudian di sini juga set itu memiliki beberapa jenis ya. Di sini cukup banyak dan semuanya pasti termasuk. Di sini ada drop set, ada super set, ada straight set, pyramid set, wave loading, ada circuit set, ada pre-exhaustion set, dan rest pause set. Di mana di sini akan dijelaskan satu persatu. Terus di sini awal kita akan membahas tentang drop set ya. Drop set itu adalah latihan yang dimana melakukan repetisi atau latihan-latihan tertentu sampai kita tidak dapat melakukannya lagi ya. Tapi ini gak sampai failure banget ya. Tapi yang penting kita tidak bisa melakukannya lagi, gitu. Bisa bilang failure, bisa bilang enggak karena tidak menghancurkan batas. Dan juga kita mengelatihan nih sampai mengurangi beban yang kita miliki. Misal di calisthenics itu intensitas sih. Kalau misalnya kita pure body weight. Misal kita latihan calisthenics. Nah, pas lagi latihan kita awal-awal ngegebor banget. Pull up itu bisa 30, 20, 25. Nah, makin ke sana makin ke sini nih semakin nah ke variasi selanjutnya atau gerakan-gerakan selanjutnya itu semakin turun jadi nah saya 30 pull up jadi 20 lama-lama jadi 15 atau 10 sampai kita tuh gak kuat sama latihannya yang kita lakuin sampai benar-benar failure lah. Sampai udah gak kuat sama yang paling ringan bahkan nah itu drop set. Nah di sini contohnya udah ada ya dia orang itu melakukan pull up nih dengan max rep hingga ototnya melemah dan tidak melakukan lebih tidak bisa lebih melakukan banyak reps. Sampai orang itu tuh menurunkan repsnya sebanyak 10% ya. Setiap set itu akan terus menerus turun. Sampai dia menyelesaikan setnya. Nah, di sini juga ada superset ya. Superset itu adalah latihan yang dilakukan secara bersamaan. Maksudnya dengan melakukan set yang dilakukan kita nih langsung langsung nih segera lakukan set yang berikutnya ya. Sampai tapi kita gak ada jeda istirahat untuk melakukan gerakan selanjutnya. Nah, pas kita udah selesai nih melakukan set kedua ini juga termasuk salah maksudnya gerakan ini, apa set ini hanya saat berganti posisi tuh melakukan set kedua maksudnya tuh kita ngelakuin set kedua misalnya itu dihitung selesai setnya gitu. Dan juga sih super set ini adalah latihan yang memiliki intensitas tinggi ya. Contoh kalau misal kita ambil dari olahraga kalistenik, misal ada namanya istilah kompleks bar. Di mana kompleks bar itu suatu gerakan dalam satu bar itu banyak banget. Misal satu tiang itu bisa punya 5 atau 2 atau 3 bahkan gerakan. Misal saya melakukan kompleks bar nih pull up 10 kali. Nah, pas lagi udah pull up 10 kali, gak ada saat langsung naik lagi muscle up dips sampai 10 kali. Nah, itu super set. Jadi satu set itu gerakannya banyak dan pastinya memiliki intensitas tinggi karena sangat menekan otot sekali ya. Dan lima, lima variasi ini yang dilakukan dalam satu gerakan itu dihitungnya satu set. Dan berlanjut nggak boleh istirahat. Karena jadi dihitung super set jika memang tidak kuat untuk menyelesaikannya. Tapi ada solusi, bahwasanya kita hanya menambah 2 gerakan aja di dalam satu set. Agar bisa dihitung super set. Kemudian sini ada contoh
latihan superset ya. Dia ini melakukan, si abang ini nih, si beliau ini melakukan dips. Nah, terus dilanjutkan habis dips itu langsung push up, nggak istirahat dulu. Nah, ini kedua gerakan ini dihitungnya itu baru satu reps, satu set. Nggak dihitung beda variasi nggak. Jadi dihitungnya satu set dalam dua gerakan dalam satu set ya, two in one. Nah, kemudian ada strike set nih. Itu adalah gerakan yang melakukan beberapa set dari satu gerakan yang sama, terus itu berurutan tanpa jeda. Karena set ini sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot ya, dan pertumbuhan otot. Maksudnya strike set di sini adalah kita melakukan set ini nggak gede, nggak kecil, itu kayak kita nih latihan terus lurus gitu. Maksudnya stabil lah. Jadi kita misalnya lakukan pull up 10 kali 10 10, itu pas gak turun, gak naik juga. Jadi lurus 10 kali 10 doang. Bisa juga ada contohnya nih. Dia melakukan 10 kali 10, 10 kali 5 atau 10 5 set. Set ya. Dia tuh gak ada penurunan sama sekali ketika dia melakukan gerakan tersebut. Konsisten hanya 10 aja, tapi dengan setnya juga 5. Jadi gak turun pokoknya. Ini kalau bahasa lain mah tawasud lah, bahasa Arab ya. Tengah-tengah gitu. Middle, nggak tinggi, nggak gede, nggak tinggi, nggak rendah. Kemudian sini juga ada pada pyramid set ya. Dan itu latihannya tuh beban atau jumlah beban kalau di gym, tapi kalau di sini repetisi ya kalau calisthenics ya. Dengan bertahap naik terus turun. Jadi kan piramida ya, gitu. Naik, turun gitu. Jadi bentuk piramida naik, turun. Gitu. Terus juga dalam konteks calisthenics sih bisa diartikan beban ini sebagai tingkat kesulitan atau gerakan yang jumlah repetisi yang dilakuin. Jadi naik turun misal saya ngelakukan push up nih 10 set, tapi di antara set ini ada yang 10 awalnya itu 30 pull up misal. Keduanya itu cuma 20. Ketiganya itu tiba-tiba 30 lagi, keempat itu tiba-tiba 10. Nah, kayak gitu. Jadi naik turun ya fungsi dari piramida set ini. Sini juga ada wave loading set ya. Di mana wave loading set itu adalah metode latihan ya yang melibatkan pergantian antara set yang memiliki intensitas yang tinggi dan rendah dalam satu sesi latihan. Jadi wave loading itu misalnya nih kita punya 5 set gerakan dalam satu variasi gerakan dengan set 10 misal. Nah, di sini tuh memiliki sesi-sesi yang digebor-gebor habis ketika latihan atau di push limit kita di 5 set setengah jadi 10 misalnya. Nah, 5 setnya lagi rendah. Nah, seperti itu. Ini fungsinya untuk memperkuat daya tahan tubuh ya, biar bisa melakukan olahraga atau latihan yang lebih lama buat hemat energi lah. Misal kalau misalnya ada kompetisi, misalkan pas itu ada tuh kompetisi Calisthenics Cup ya di Bali, Obsidian ya kalau saya tanya-tanya ke teman karena saya tidak nonton, itu sangat menggunakan daya tahan tubuh si otot itu sangat dibutuhkan karena tahu saya info yang saya dapat lomba tersebut tuh bisa sampai sehari. Kan itu kan di luar nalar banget ya. Jadi mana olahraga itu maksimal 5 jam paling lama. Kalau menurut saya. Ya, pastinya wave loading ini sangat bermanfaat kalau orang yang pengen latihan dengan jangka waktu yang panjang untuk menghemat energi. Juga ada contohnya sih yang di mana em, pull up ini satu set kali 5 ya, 5 repetisi nih dengan intensitas tinggi. Kemudian dua set kali 8 ya, 8 kali 2 lah. Dengan intensitas yang sangat rendah. Intensitas yang rendah. Tiba-tiba satu set dengan 5 repetisi itu dengan intensitas yang tinggi. Juga metode set pertama itu memiliki intensitas yang tinggi, keduanya memiliki yang rendah dan ketiganya tinggi. Jadi naik turun intensitasnya. Tadi kan piramid itu repetisi ya, bukan intensitas latihan. Nah, jadi berbeda. Kalau di sini lebih ke intensitas bisa bisa repetisi atau bisa dari tekanan latihannya misal
restnya minim, tapi setnya banyak. Kayak gini. Nah, kemudian sini ada circuit set. Circuit set itu adalah metode latihan yang dimana kita melakukan serangkaian suatu latihan dengan berurutan tanpa memiliki waktu istirahat yang cukup banyak ya di setiap latihan kita. Di setiap latihan ini disebut satu sirkuit ya, bukan satu set ya, beda nih. Dan eh, ketika kita sudah menyelesaikan latihan itu dalam satu sirkuit, kita baru bisa istirahat sebentar aja tapi dengan mengulangi sirkuitnya lagi. Jadi misalnya tuh sirkuit itu sih lebih banyak dari superset ya. Dia misal satu set ini dihitung bisa 10 variasi lah. Tapi dihitung satu satu sirkuit. Nah, jadi muter. Misalnya kita di push up, habis itu ke pull up, habis ke pull up itu ke chin up, habis ke chin up itu dips, habis dips itu ke back lever misal. Nah, habis itu di circle lagi, sirkuit lagi muter lagi gitu. Dari awal lagi sampai akhir terus diulang lagi seperti itu. Itu bukan dihitung satu set ya, tapi satu sirkuit gitu. Sehingga ada contohnya ya nih. Nah, sini ada push up 12 repetisi. Terus ada chin up dan pull up ya, atau pull up dan chin up sebanyak mungkin repetisinya. Nah, ini pokoknya ini contoh lah, contoh latihan lah. Nah, di sini itu dihitungnya cuman satu set atau satu sirkuit ya. Gak dihitung, misal ini satu variasi, enggak. Jadi semua ini dihitung hanya satu set. Karena memang banyak ya sirkuit itu. Dalam satu set bisa 10. Dan ini juga cocok untuk seorang yang pengen menaikkan levelnya lebih tinggi dalam olahraga kalistenik dalam ketahanan juga sama. Karena di dalam itu banyak gerakan yang banyak dan juga bisa menghemat waktu untuk kedepannya. Karena kan menyelesaikan set itu tidak mudah ya, membutuhkan banyak waktu. Nah, sirkuit set ini sangat cocok untuk orang yang memiliki waktu yang cukup minim. Nah, di sini ada pre-exercise set, yang di mana set ini adalah melatih otot isolasi dan kompon dengan jenis otot yang bersamaan dalam satu set ya, dalam set lah, set-set lain. Tujuannya itu untuk melelahkan si otot isolasi dulu lebih awal. Dan ketika melakukan si latihan kompon ini, si si isolasinya itu lebih cepat. Dan juga sih ini lebih memaksa sinergis, otot sinergis yaitu otot yang support aja untuk bekerja lebih keras. Nah, yang dimana maksudnya dari pre-exercise ini, misal otot isolasi ini kan di calisthenics itu minim ya, tapi juga dia dibutuhkan. Misal kita latihan pull up, ini kita lebih dominan otot back. Bicepnya kurang kelatih. Sangat cocok misal di calisthenics ada namanya body weight bicep curl ya. Sama dia kayak bicep apa apa chin up Australia. Tapi dia sama posisinya tapi lebih beda. Antara sikut itu lebih apa kita menghadapnya tuh ke muka gitu tiangnya bukan ke dada. Nah bedanya seperti itu aja dan memfokuskan untuk bicep. Nah dan juga fungsi dari latihan isolasi ini kan biar otot yang kita inginkan tuh lebih capek. Nah, kalau di sini juga fungsi kompon dari exhaustion set ini adalah pas lagi otot isolasi yang kita ingin latih nih, yang kurang kelatih itu udah capek lebih awal. Jadi kita bisa memaksimalkan otot yang kurang kelatih ya. Karena kan kalau bicep juga kan support support apa otot support ya buat bisa narik badan ke atas. Atau yang lebih jarang kelatih lah yang underrated bisa kayak eh, forearm yang nggak bisa dilatih sembarangan. Pastikan itu kompon yang bisa bisa dilatih. Gantung dulu baru narik. Misal. Atau otot apa ya yang bagian back itu ada tuh kayak rotator cuff misal tuh kan jarang dilatih ya. Nah bisa tuh dengan lakukan isolasi biar otot itu lebih kerasa seperti itu. Nah di sini ada rest pause set. Rest pause set adalah metode latihan yang dimana kita melakukan sejumlah repetisi sebanyak mungkin sampai otot itu benar-benar lelah banget. Setelah itu istirahat.
Tapi istirahat itu cuma antara 10 sampai 30 detik ya. Habis itu melakukan beberapa repetisi lagi dengan cara yang repetisi lagi. Nah, dengan cara tersebutlah otot bisa melewati titik yang kita inginkan ya, yaitu titik failure atau failure point untuk merangsang otot lebih maksimal. Nah, ini biasanya cocok untuk orang yang ingin membentuk otot lebih fokus ya, atau hypertrophy training. Ini sangat berpengaruh banget karena sama banget ya. Jadi sampai failure tuh bener-bener gitu. Jadi otot tuh pasti kena tekanan yang tinggi karena kita tuh bukan dihitung pakai repetisi lagi. Batasan yang kita miliki. Biasanya rest set pause apa rest pause itu gue lakuin di akhir latihan. Karena fungsinya agar batasan yang gue miliki itu terdorong sesuai dengan value yang gue inginkan. Dan pastinya masa otot gue bisa lebih berkembang dengan rutin melakukan rest pause. Dan ini sangat cocok bagi orang yang ingin meningkatkan masa otot. Jadi juga ada contohnya ya, dia melakukan push up sampai dia gak bisa ngelakuin lagi. Sampai benar-benar mentok pas mau ngedorong di reps akhir. Ya cuma saya cuma 10 sampai 30 detik ya. Nggak dikasih banyak walaupun badan dia udah stres banget. Jadi limit lah, limit kali limit lah. Kemudian set selanjutnya juga sama kayak gitu. Sampai benar-benar banyak banget. Nggak tahu sampai batas badannya itu nggak bisa mendorong lagi lah kalau bisa. Reset juga minim. Terus set ketiganya sama terus aja kayak gitu. Sampai benar-benar gak kuat tergantung set yang dibutuhkan. Itu satu satu gerakan itu sampai pada batasnya habis. Jadi sangat rekomendasi banget ya yang banyak alasan gitu untuk membentuk otot. Tapi males karena susah kalistenik di sini cocok untuk ditiru ya. Biar yang memang mengatakan tersebut itu bisa membuktikan langsung dengan yang ada di sini. Oke, di sini ada kesimpulan ya. Itulah beberapa teori ya yang saya jelaskan tentang set dan reps ya. Dan jenis-jenis setnya ya. Yang bisa dia coba diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya olahraga calisthenics. Dan juga saya harapkan bagi audiens-audiens atau peserta yang menonton video ini untuk mengaplikasikan yang kalian tahu ya, agar saya di sini mempresentasikan sesuatu tidak sia-sia. Kalian bisa menerapkan di kehidupan di kehidupan sehari-hari dalam berolahraga calisthenics. Karena lumayan banyak yang saya sampaikan di sini seputar set, yang di awal juga gerakan dasar itu banyak banget contoh-contoh gerakan yang bisa kalian tiru. Dari mana gerakan-gerakan tersebut kalau kita lihat di media sosial apa lumayan underrated. Jadi sangat rekomendasi bagi kalian yang ingin mengetahui gerakan kalisthenik itu apa aja sih. Oke, oke sih, Ken, terima kasih. Eh, Semoga para peserta di sini bisa mengaplikasikan dan mengetahui teori-teori tentang reps dan jenis-jenisnya. Saya izin menutup diri.